siang, sore, dan malam Sobat DPI. Hari ini adalah podcast pertama kita nih tentang apa ya yang seru hari ini. Nah sebelum itu mendingan kita ketemu langsung aja nih dengan tamu spesial kita, yaitu Mas Belga. Hai Mbak Ica. Halo. Gimana hari ini puasa? Alhamdulillah. Gimana ya? Kayaknya kalau orang ngeliatin Mas Belga tuh udah tahu nih mau ngomongin apa ya? Iya pasti ngomongin BPJS ya. Iya, nggak jauh-jauh dari itu ya. Ya udah, daripada kita berlama-lama nih, sebelum kita masuk ke topik BPJS, Boleh. kita mau tahu dulu nih, Pak Belga itu nama lengkapnya siapa dan jabatannya, dan udah berapa lama sih berkecimpung di dunia BPJS? Oke, perkenalkan nama saya Belga Sri Zulkifli Sutario. Jabatan saya HRD PT Dana Purna Investama, khususnya megang bagian asuransi dan BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Karyawan PT Dana Purna Investama. Wow, berarti udah lama ya? Sudah, aku masuk DPI itu 2019 ya. Jadi kalau misalnya 2019 sekarang 2023, almost 4 years ya. Jadi 4 tahunan lah ngurusin BPJS. Oke. Nah, sebelum itu nih, aku punya pertanyaan tuh. Yang namanya BPJS tuh tenaga kerja tuh apa sih? Oh, BPJS Tenaga Kerja. Jadi kan orang-orang tuh kenalnya dua BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini adalah BPJS wadah pemerintah khusus untuk melindungi para pekerja. Ya, para pekerja di Indonesia dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Programnya itu ada banyak banget yang benar-benar bermanfaat buat kita para karyawan nih. Jadi setiap perusahaan wajib, kalau di Islam wajibnya tuh pakai kol-kolah, jadi wajib gitu ya. Harus. Jadi karyawan tuh bisa terlindungi, mau dia berangkat kerja, mau selama bekerja sampai pulang kerja, dia merasa terlindungi gitu. Berarti tenaga kerja itu pasti ada di semua perusahaan gitu. Pasti perusahaan yang bener sih ya, kayak DPI gitu, itu kan perusahaan yang bener ya. Gitu. Nah, ketiga itu BPJS itu bedanya apa? Kan tadi kan ada tuh BPJS kesehatan ya. Bedanya apa sih? Oke, kalau BPJS Kesehatan itu lebih ke mengcover tentang kesehatan. Jadi kalau misalnya Mbak Ica sakit nih, ya sakit meriang atau mungkin DBD dan lain-lain, itu di cover oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah mewajibkan setiap warganya mempunyai BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Tenaga Kerja hanya untuk perusahaan atau karyawan aktif saja gitu. Jadi bedanya adalah kalau kesehatan seluruh warga Indonesia, kalau tenaga kerja seluruh pekerja Indonesia. Seluruh pekerja. Betul. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Oke. Kenapa harus punya? Kenapa sih kita harus punya BPJS Tenaga Kerja gitu ya? Karena BPJS Tenaga Kerja yang tadi aku bilang, dia itu melindungi karyawan, semuanya tuh dilindungi dari kamu nih Mbak Ica berangkat kerja, terus kamu berada di kantor nih gitu kan, terus pulang lagi dari kerja, kalau misalnya kamu mengalami kecelakaan kerja, kamu mengalami kecelakaan kerja, kamu di cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Terus selain itu kita bisa nabung nih. Yes, namanya ada jaminan hari tua. Setiap bulannya kita punya saldo based on our gaji ya. Jadi misalnya gajinya berapa, nah itu dipotong gitu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah tiap bulannya itu kita nggak berasa kalau misalnya kita punya saldo sampai nanti kita udah selesai atau resign mungkin ya gitu. Terus baru tahu nih saldo kita ternyata banyak, bisa bikin rumah, bisa beli mobil gitu kan. Nah itu salah satu manfaat dari BPJS Tenaga Kerja yang mungkin memang harus wajib setiap perusahaan punya. Masih ngomong manfaat nih, manfaat selain itu tuh tabungannya apa lagi? Selain jadi programnya ini ada 5 Beca kalau BPJS Tenaga Kerja. Terdiri dari jaminan hari tua, yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, yang keempat itu adalah jaminan pensiun, dan yang terakhir nih yang paling baru dari Impact Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi 5 program ini yang bisa didapatkan oleh karyawan. Gitu, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya Mbak Ica nih pensiun, kalau pensiun kita usia pensiun 58 tahun gitu kan, kita udah bingung nih uang kita misalnya nggak ada atau gimana gitu kan, kita butuh buat perawatan diri kita, buat apapun makan dan lain-lain, kita bisa nyairin namanya jaminan pensiun di BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalnya dia masih jomblo gimana? Kalau yang masih jomblo gimana ya? Kalau yang masih jomblo tetap bisa gitu, 58 tahun masih jomblo gitu, tetap bisa nyairin. Kalau misalnya nggak nyampe usia 58 gimana? Iya, itu siapa yang nerima tuh? Itu bisa ke ahli warisnya. Ahli waris. Betul. Kalau dia sebatang kara, saya yang terima. Alhamdulillah. Nggak bercanda ya. Iya. Gitu sih. Oke, nah kalau nih misalnya kan kita ngomongin tentang yang terjadi nih, ada kecelakaan kerja. Nah itu tuh case-nya kayak gimana sih? Kejadian ya. Kalau di DPI sendiri ya,
kasus kecelakaan kerja itu relatif tidak terlalu banyak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi yang paling sering itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, saat berangkat maupun pulang kerja. Karena kita nggak tahu nih ada slogan atau semboyan. Kalau di jalan, kalau kita nggak nabrak, ya ditabrak. Gitu. Jadi itu ya. Kecelakaan kerja paling banyak, paling banyak adalah dari lalu lintas. Karena kalau lalu lintas kita nggak bisa yang namanya mengawasi mereka sama sekali, itu kan nggak bisa ya. Kalau kita di dalam ruang, kita kan udah bisa bikin SOP, kita provide dengan peralatan yang bagus, ya kan. Terus bisa kita cek training dan lain-lain, itu insya Allah tidak terjadi. Tapi kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, itu nggak sama sekali, kita nggak bisa yang namanya mendeteksi ya? Atau kita kayak mengontrol, itu agak susah kalau kecelakaan lalu lintas. Nah, paling sering kecelakaan lalu lintas. Nah, ketika kita berangkat kerja, pasti yang aku tahu ya, ketika kita berangkat kerja itu pasti kita akan tertuju langsung ke kantor. Gimana kalau misalnya kita pulang kerja mampir dulu nih, nongkrong dulu yuk gitu, ketemu teman atau kita ke rumah saudara atau ngisi bensin, kan ibaratnya kita nggak langsung tertuju ke rumah. Gimana tuh Pak Belga kalau misalnya kayak gitu? Siap. Kalau di BPJS Tenaga Kerja ketentuannya sudah jelas bahwa garis merahnya adalah berangkat dari ke rumah selama berada bekerja, pulang lagi ke rumah dengan rute yang wajar dan waktu yang wajar. Jadi ketika kamu mampir nih misalnya ngebak dulu lah gitu ya, atau kamu ke warung kopi, nge-mall dulu beli baju dan lain-lain, maka garis merahnya adalah si mall menuju rumah. Mall menuju rumah. Nah itu berarti bukan tempat kerja menuju rumah. Jadi itu bukan kasus kecelakaan kerja. Nah itu berarti nggak di-cover. Tidak di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja, tapi bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Oh berarti walaupun dia ini kesehatan itu agak beda gitu. Betul. Kalau kesehatan itu meng-cover selain kasus kecelakaan kerja. Gitu. Kalau misalnya kasus kecelakaan kerja di-cover seluruhnya oleh BPJS Tenaga Kerja dengan plafon maksimal, tidak ada plafon, jadi unlimited. Mau operasi, mau apapun selama itu ketentuan medis, maka itu seluruhnya di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini soalnya masih banyak pertanyaan tentang ini. Soalnya kan kalau kita pulang kerja kadang udah yuk mampir dulu, mau bukberan misalnya kayak gitu kan. Cuma kalau bukberan beda lagi ya case-nya. Kalau misalnya mampir berarti udah bukan kasus kecelakaan kerja. Nah, gunanya BPJS tuh kalau misalnya tadi kan tentang dari sisi misalnya pensiun kita masih megang uang kayak gitu. Kalau misalnya amit-amit nih Pak Belga ya, kalau dia cacat seumur hidup itu bagaimana? Oh iya, kalau misalnya teman-teman gitu ya, amit-amit nauzubillah min zalik ya, kita berdoa jangan ada kejadian gitu. Tapi kalau misalnya kamu kecelakaan kerja, ada karyawan yang kecelakaan kerja ternyata dia menjadi cacat seumur hidup atau mungkin hilang bagian ruas jari dan lain-lain, maka dari BPJS Tenaga Kerja akan memberikan santunan. Santunan ini ditentukan based on besarnya kecacatan gitu. Jadi nanti kayak mereka dapat gaji tiap bulan itu atau santunan namanya STMB, surat tidak mampu bekerja. Dan betul STMB, surat tidak mampu bekerja. Dan selama kita mengalami kecelakaan kerja, perusahaan wajib membayar upahnya yang kemudian nanti digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Dan perusahaan juga nggak boleh yang melakukan PHK ya, udah kecelakaan kerja terus di PHK gitu kan, kasihan banget gitu kan, itu nggak boleh. Jadi sesuai ketentuan dari pemerintah, ketika kasus kecelakaan kerja semuanya itu akan dibiayai oleh tenaga kerja beserta dengan surat tidak mampu bekerja yang tadi. Gitu ya. Tapi jangan jadi pengen ya. Jangan amit gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus nih Pak Belga, kan kalau aku suka mendengar gitu ya, ketika orang mengalami kecelakaan kerja, mengapa sih pentingnya kita harus melapor ke kepolisian? Oke, kalau lalu lintas, kenapa sih kita harus melapor ke kepolisian? Karena berarti kita tidak bisa bohong, ya kan? Polisi mengeluarkan surat keterangan kecelakaan pasti berdasarkan BAP, berdasarkan melihat kejadian dan lain-lain gitu ya. Nah itu adalah sebagai bukti syarat aja sih, lampiran syarat bahwa memang terjadi kecelakaan gitu. Nah makanya itu karena kita butuh surat kepolisian, harus yang namanya SIM dan STNK aktif. Nah ya tuh yang belum punya ya, SIM-nya belum punya tapi udah bawa motor, tolong jangan nyusahin saya gitu. Jadi harus bener-bener gitu kayak SIM dan STNK itu harus aktif sih. Betul, itu ini sebagai himbauan. Jangan mikirin kalau kita cuman naik motor, ya udahlah naik motor aja gitu. Naik motor aja gitu. Padahal kan kita nggak pernah tahu tuh ya tadi. Karena kita nggak bisa ngontrol kan yang aku bilang. Betul. Nah, kembali nih ya. Kalau misalnya Pak Belga selama ini ngurusin BPJS, hal yang terberat nih dirasain apa waktu ada nih kecelakaan? Ini kok susah banget
banget ya diurusinnya. Itu apa, gimana case-nya tuh? Ya banyak sih, cuma alhamdulillah ya kalau selama ini ngurus lancar-lancar aja. Cuma ya kadang beratnya adalah gini, ketika kita mengurus kecelakaan kerja, kita tuh tidak hanya berhubungan terhadap karyawan, kita berhubungan terhadap user kita, ya kan, user kita nih, project kita, terus terhadap rumah sakit, terhadap BPJS Ketenagakerjaan, kepada keluarga si karyawan, bagaimana kita ngejelasin bahwa memang telah terjadi kecelakaan seperti itu yang menurut aku sih berat ya. Terus sama rumah sakit, biasanya rumah sakit kan ada yang oknum rese, ada yang oknum cuma oke, fine gitu. Cuma alhamdulillah selama kita mengurus kecelakaan kerja sih lancar-lancar aja sih. Iya, kadang cuma capek doang ya, capek gitu. Jelasin lagi, cuma ya lancar sih alhamdulillah. Nah, kalau misalnya yang case terberatnya tuh apa? Oh, yang case terberat itu ada. Aku seminggu, jadi seminggu aku pernah sosialisasi nih. Iya. Ya, sosialisasi di salah satu proyek PT DPI gitu ya. Sosialisasi tentang BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian seminggu dari sosialisasi ada kasus kecelakaan. Kecelakaan kemudian meninggal dunia. Ya, itu yang menurut aku. Ya, itu yang menurut aku paling sedih karena pas aku sosialisasi dia yang paling banyak nanya. Dia yang paling banyak nanya, ternyata dia yang mengalami. Dan pas aku datang, anaknya tuh masih 2, masih kecil-kecil. Terus aku datang, kan dia kecelakaan nih. Pagi-pagi kan aku dikabari ada kecelakaan. Ya aku kan biasa ya kalau orang kecelakaan, oke, apa nih? Terus tiba-tiba ditanya, dibilang meninggal dunia. Aku datang ke RSCM, ngambil jenazahnya buat dibawa pulang. Itu sih yang paling berat. Dan sampai aku dibimbing sama dia. Apa pesannya? Iya, dibimbing. Karena kan kalau dia kecelakaan kerja, kita juga harus mengurusnya, namanya JKM ya, jaminan kematian. Nah itu kita diurus. Jadi dibimbing sama dia bahwa tolong Pak urusin, jagain keluarga saya gitu. Nah itu mistis juga sih, karena aku lagi kerjain itu JKM itu mas malam ya, sambil lembur gitu. Terus di gudang, aku kan ada ruangan aku nih, ruangan payroll combine, itu kan ada gudang. Terus pas aku buka gudang, ada beliau senyum. Nah itu kayak gitu. Oke, terus aku bilang, aku balik ke meja aku bilang, iya Pak, aku urusin gitu. Sampai sekarang aku urusin, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh aku masih berhubungan baik sama keluarganya gitu. Semoga yang memperoleh amal itu, yang baik betul dari apa yang dilakukan ini, soalnya BPJS tuh pekerjaan yang paling mulia banget sih. Karena kayak gini, apa, setiap orang ketika kita menolongin orang ya, terus feedbacknya dari mereka cuma bilang kayak, Pak Belga makasih ya udah urusin saya, atau keluarganya Pak Belga terima kasih. Itu kayak, wah gue berguna nih gitu, bermanfaat itu sih. Ada yang experience tersendiri gitu. Ada yang beda dari sisi kemanusiaan. Betul, jadi kayak kerja kita bukan terima gaji doang, tapi kita terima banyak pahala ya, doa-doa, rezeki yang lain dari orang lain gitu sih. Terus kita lanjut nih. Oke, siap. Nah, udah ya, nggak ada tisu ya? Iya, nggak ada tisu. Aduh, tidak disponsori nih. Iya, tidak ada tisu. Oke. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, siapa sih yang harus dihubungi di DPI? Di DPI ya. Oke, gitu. jadi gini, kalau misalnya terjadi kecelakaan, ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah kita harus melapor 2 kali 24 jam dari kejadian kecelakaan. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya ada karyawan yang kecelakaan, maka mereka harus menghubungi saya nih, Belga Zulkifli, dan rekan saya Bapak Rudi Hartono. Jadi gini Cak, kalau kecelakaan itu kan kita ada 2 cara ya buat melakukan klaim. Yang pertama itu datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apa tuh rumah sakit? Rumah sakit itu banyak sih, namanya Trauma Center. Itu bisa dicek di JMO. Trauma Center nama rumah sakit. Nama ini ya, pakai ininya doang sih, apa? Ya itunya lah. Tagline-nya lah gitu, Trauma Center. Tapi rumah sakitnya mah banyak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah reimbursement gitu. Kalau reimbursement misalnya amit-amit nih si A kecelakaan kerja, ternyata rumah sakitnya jauh, terus dia datang ke klinik gitu kan, pakai uang pribadi, kemudian nanti direimburse ke BPJS. Ada kwitansi 100% direimburse. Alhamdulillah. Nah itu sama JMO, dari aplikasi JMO. Nah ini Cak, nih penghargaan DPI gitu ya, untuk perusahaan dengan aktivasi jam sostek mobile terbanyak se-Jakarta. Ini didapatkan didapatkan waktu tahun lalu ya, tahun 2022. Masih anget banget. Iya, jadi orang BPJS datang nih ke kantor terus ngasih ini sih. Tuh, gitu. ini bukti nyata loh DPI bukti nyata itu bahwa benar-benar
bertanggung jawab soal BPJS Betul. dan kebahagiaan karyawan, kesejahteraan karyawan Iya. gitu ya. Kalau masuk DPI gajinya 100 juta. Ya, 100 Oh, juta. 100 Aduh. Amin gitu ya. Masukin di DPI mana nih, searching Langsung nih. searching. Iya, kalau mau ke DPI lihat aja langsung rekrutmen DPI Iya. gitu ya. Pokoknya BPJS aja aku urusin, apalagi kamu. Kamu. Nah, gitu ya, Iya, Ca. iya. Nah, sebelum kita menutupi Mhm. sesi episode hari ini, mungkin nanti banyak banget pertanyaan Pasti. nih di kolom komentar. Aduh, Wah, mobil nih, nih, gitu gitu ya, ya, wah. gitu. Nah, gimana sih suka duka? Suka duka ngurus jadi PIC BPJS Iya. PT Dana Purna Investama. DPI itu karyawannya 6.000 tersebar di seluruh Indonesia. Semua tuh harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sukanya sih banyak sukanya dibanding dukanya. Kalau sukanya ya kita bisa berinteraksi dengan banyak karyawan dengan sifat yang berbeda-beda gitu ya. Kita mendapatkan ilmu yang banyak, diundang ke acara kayak sosialisasi, diundang ke dinas ketenagakerjaan dan lain-lain. Kalau dukanya ya itu kalau misalnya kecelakaan kerja, ya mau gimana nggak ada yang suka buat kecelakaan kerja itu nggak bakal ada yang suka gitu. Iya, Nah iya. itu dukanya kalau ada kecelakaan kerja sih. Cuma ya kita tahu kalau misalnya lagi kecelakaan kerja kita harus ngasih yang terbaik buat si karyawan, karena karyawan pasti udah overthinking nih ketika dia kecelakaan kerja. Wah gue gimana ya? Iya. Wah gue ntar 3 bulan, 2 bulan, wah gimana nih? Tapi alhamdulillah di DPI banyak sekali kejadian yang kecelakaan kerja dia sampai 2 bulan, 3 bulan tetap bekerja, tetap dibayar. Tetap maksudnya nanti ketika dia sudah pulih kembali Betul, bisa lagi. bergabung lagi ke DPI gitu sih, Ca. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kalau di DPI. Ya udah, ini kan kayaknya udah lama banget ya Iya, obrolan iya. kita ya. Udah lama ya. Udah terlalu lama, tapi kayaknya pasti masih nunggu, Masih nunggu nih ya. episode selanjutnya sama Oh iya, Abel boleh ya kan? banget tuh. Kayaknya cerita tuh kayak Seru ya. seru, ada yang sisi dari sedihnya, Sedihnya. bahagianya gitu. Ya udah, ada nggak yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman DPI ini? Oke, teman-teman yang PT Dana Purna Investama, ya pokoknya tetap pesan aku ya buat karyawan-karyawan tercinta gitu ya. Kaliannya harus menjaga fisik kalian, kesehatan kalian dengan baik ya, Ca. Terus kemudian kalian juga harus menjaga nama baik kalian, nama baik keluarga, terutama nama baik perusahaan ya, PT Dana Purna Investama. Pokoknya terus kalau misalnya sedang bekerja, kalian ikutin SOP yang ada gitu ya. SOP yang sudah dibuat itu diikuti, tidak perlu dikembangkan dengan keidean sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan dikembangkan dengan keidean sendiri padahal belum ada trial dan error gitu. Sedangkan SOP-nya sudah berjalan, ya itu ikuti aja gitu. Karena SOP dibuat untuk melindungi kalian gitu ya. Jadi biar terhindar dari yang namanya kasus kecelakaan kerja. Gitu, Ca. Itu pesan yang Betul. paling kena banget gitu ya. Betul. Nah, ya udah, ini kan sudah selesai ya Oh, sesi ini sudah selesai ya. Terima Oke. kasih Pak Terima kasih, Belda Ca, untuk hari undang ini aku. udah mau jadi narasumber pertama. Semoga nanti kita bisa ngomongin hal yang lebih keren lagi, baik, lebih keren. lebih kreatif lagi, dan lebih bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Siap. Terima kasih, dan Sobat DPI jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ini. Jangan lupa di Instagram juga ada di Halo DPI, dan di TikTok kita. Demikian podcast kita hari ini, dan Salam PBB, positif besar berbeda.